Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Kamis, tanggal 9 Juli 2026, dalam masa biasa yang ke-14. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena pada hari ini Engkau kembali mengundang kami untuk mendengarkan sabda-Mu di hari yang baru ini. Bukalah hati kami agar mampu menerima kehendak-Mu dengan rendah hati. Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan kasih, pengampunan, dan keselamatan kepada kami dengan cuma-cuma. Bebaskanlah kami dari hati yang penuh perhitungan, dari keinginan mencari pujian, serta dari kecenderungan menjadikan pelayanan sebagai sarana memperoleh keuntungan. Roh Kudus, tuntunlah kami agar melalui renungan ini kami semakin berani menjadi pembawa damai, pengharapan, dan kesembuhan bagi sesama. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 7 sampai 15. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu Yesus berkata kepada ke-12 muridnya, "Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, takhirkanlah orang yang sakit kulit, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jangan membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah membawa kantong perbekalan dalam perjalanan. Janganlah membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat nafkahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salam damaimu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salam damaimu itu kembali kepadamu. Apabila seseorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan bebaskanlah debunya dari kakimu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita hidup dalam dunia yang hampir selalu menghitung untung rugi. Ketika memberi, kita sering bertanya, apa yang akan saya dapat kembali? Ketika menolong, kita berharap dikenang. Ketika melayani,
kita ingin dihargai. Bahkan dalam relasi, kita kadang mengasihi hanya orang yang mengasihi kita. Tanpa disadari, cara berpikir seperti itu juga dapat masuk ke dalam kehidupan rohani. Kita berdoa agar Tuhan mengabulkan permintaan. Kita melayani supaya dipuji. Kita menyumbang agar nama diumumkan. Kita berbuat baik dengan harapan mendapat perlakuan istimewa. Namun, dalam Injil hari ini, Yesus berkata dengan sangat tegas, "Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Kalimat ini atau kata-kata Yesus ini menyentuh hati kehidupan seorang murid. Kita hidup bukan karena jasa kita. Kita diselamatkan bukan karena kehebatan kita. Segala sesuatu yang kita miliki adalah rahmat. Karena itu, hidup kita seharusnya menjadi pemberian bagi sesama. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus mengutus para muridnya untuk mewartakan kerajaan surga sudah dekat. Pewartaan itu disertai tindakan nyata, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, dan mengusir setan. Artinya, kerajaan Allah bukan sekedar kumpulan kata-kata indah. Kerajaan Allah hadir ketika manusia dibebaskan dari sesuatu yang merendahkan martabat dan menghancurkan hidupnya. Kita mungkin tidak memiliki kuasa untuk melakukan mujizat secara luar biasa seperti para rasul. Namun, kita dapat menjadi sarana kesembuhan. Kita dapat menyembuhkan hati melalui pengampunan. Kita dapat membangkitkan semangat orang yang putus asa. Kita dapat menerima mereka yang disingkirkan. Kita dapat mengusir setan, kebencian, kebohongan, kekerasan, dan ketidakadilan dari lingkungan kita. Sayangnya, kita sering lebih mudah berbicara tentang kerajaan Allah daripada menghadirkannya. Mulut kita mengucapkan doa, tetapi perkataan kita melukai. Kita mengikuti perayaan Ekaristi, tetapi tetap menyimpan dendam. Kita aktif dalam pelayanan, tetapi sulit menerima orang yang berbeda pendapat. Disinilah sabda Tuhan menjadi teguran yang menggigit. Pewarta yang tidak disertai kehidupan yang berubah akan kehilangan kekuatannya. Orang tidak hanya mendengarkan apa yang kita katakan tentang Tuhan, mereka juga memperhatikan bagaimana kita memperlakukan sesama. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus kemudian melarang para murid membawa emas, perak, uang bekal, 2 helai baju, kasut tambahan, maupun tongkat. Larangan ini bukan berarti orang Kristiani tidak boleh membuat persiapan. Yesus sedang mengajarkan sikap dasar seorang utusan. Jangan menggantungkan perutusan pada harta, fasilitas, dan kenyamanan. Para murid harus belajar percaya bahwa Tuhan akan memelihara mereka melalui orang-orang yang mereka jumpai. Mereka juga harus hidup sederhana agar pewartaan tidak dicurigai sebagai cara mencari keuntungan. Pesan ini sangat relevan bagi kehidupan gereja dan pelayanan kita sekarang ini. Pelayanan dapat kehilangan kesuciannya ketika uang, jabatan, gengsi, dan kepentingan pribadi menjadi tujuan utama. Kita dapat memakai nama Tuhan untuk membangun nama sendiri. Kita dapat melayani orang miskin, tetapi diam-diam ingin difoto dan dipuji. Yesus mengingatkan, apa yang kita miliki berasal dari Tuhan. Talenta, waktu, kesehatan, kedudukan, pendidikan, kesempatan,
bukan hanya untuk dinikmati sendiri. Semuanya dipercayakan kepada kita agar dibagikan kepada sesama yang membutuhkannya. Yesus juga meminta para murid mengucapkan salam damai ketika memasuki sebuah rumah. Seorang utusan Kristus harus datang membawa damai, bukan kegaduhan, membawa pengharapan, bukan ketakutan, membawa persatuan, bukan perpecahan. Kita perlu bertanya, apakah kehadiran kita membawa kedamaian di rumah, ataukah keluarga justru tegang karena sikap kita? Apakah kita menjadi pembawa damai di tempat kerja, atau kita menyulut konflik, bergosip, dan memperbesar masalah? Menjadi murid Kristus bukan hanya tentang membawa salib di leher, memasang gambar kudus, atau mengucapkan salam religius. Menjadi murid Tuhan berarti membawa suasana Kristus kemanapun pergi. Namun, Yesus juga menyadari bahwa tidak semua orang akan menerima para murid. Bila satu rumah atau dua atau kota menolak mereka, para murid diminta keluar dan membebaskan debu dari kakinya. Ini mengajarkan kepada kita bahwa seorang murid harus setia mewatakan, tetapi tidak memaksakan. Kita bertanggung jawab menyampaikan kebenaran dengan kasih, tetapi tidak dapat memaksa orang menerimanya. Kita dapat menasihati, mendoakan, dan memberi teladan, tetapi putusan terakhir tetap berada pada orang tersebut. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, membebaskan debu juga berarti jangan membawa penolakan menjadi kepahitan berkepanjangan. Ada saatnya kita harus menerima bahwa tidak semua usaha dihargai, tidak semua niat baik dipahami, tidak semua pelayanan mendapat ucapan terima kasih. Sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk memberi dan melayani. Pertama, belajarlah memberi tanpa selalu menuntut balasan. Kasih yang terus menghitung bukanlah kasih yang bebas. Dalam keluarga jangan hanya berbuat baik kepada pasangan atau anak, melakukan apa yang kita inginkan. Dalam pelayanan jangan berhenti hanya karena tidak dipuji. Kedua, hiduplah sederhana dan jangan menjadikan materi sebagai ukuran semua keberhasilan. Harta memang diperlukan, tetapi harta tidak boleh menguasai hati orang. Ketiga, bawalah damai kemanapun kita pergi. Sebelum menyalahkan keadaan, tanyakanlah, apa saya sendiri menjadi sumber kedamaian? Mulailah dengan kata yang lembut, kesedia mendengarkan, keberanian meminta maaf, dan kemauan untuk mengampuni. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah kita sebagai murid-murid yang sederhana, tulus dan bebas, berikanlah kasih karena kita telah lebih dahulu dikasihi. Ampunilah karena kita telah lebih dahulu diampuni. Layanilah karena Kristus telah lebih dahulu melayani kita. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kasih, pengampunan, dan keselamatan kepada kami secara cuma-cuma. Kami mengakui bahwa seringkali kami penuh perhitungan. Kami memberi tetapi mengharapkan balasan. Kami melayani tetapi mencari pujian. Kami berbuat baik tetapi mudah kecewa ketika tidak dihargai. Ampuni kami Tuhan, bebaskan kami dari cinta akan uang, jabatan, kehormatan, dan kenyamanan yang berlebihan.
Ajarlah kami hidup sederhana, jujur dan percaya kepada penyelenggaraanmu. Jadikanlah kami pembawa damai dalam keluarga, tempat kerja, komunitas, dan masyarakat. Semoga kehadiran kami tidak menambah luka, tetapi membawa kesembuhan. Tidak menimbulkan perpecahan, tetapi membangun persaudaraan. Tidak mematikan harapan, tetapi membangkitkan semangat. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.